Mungkin dari sisi pendapatan juga akan ada adaptasi juga. Iya, Jadi kalau saya pribadi memang sangat stres. semua orang ya stres Iya, ya. @Sheraton Senggigi Lombok. Oke, nanti kita tampilkan ya. Follow ya. Iya, follow ya. Dan jangan lupa ya. Wah, crowdnya tuh kayak menggairahkan Iya, betul, gitu, orang-orang udah excited gitu. Kita nggak kebayang nih sekarang, wah apalagi ntar pas Iya. di hari H ya. Karena jujur kita kangen ngelihat tamu-tamu, apalagi yang dari luar negeri untuk datang ke sini. Brand positioningnya Sheraton secara universal di seluruh dunia itu ada the world's gathering place. Jadi tujuannya emang pengen ngumpulin orang yang dengan visi dan visi yang sama untuk menghasilkan sesuatu gitu. Waduh. Selama corona ini kami sangat menyesuaikan isi dompet kami. Oh gitu ya. Halo, assalamualaikum, halo YouTube. Selamat datang di channel saya, Wira Podcast. Ngobrol santai tanpa beban. Nah, hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang sebenarnya agak sedikit berat, tapi kita bicara dengan tanpa beban, ya. Dan hari ini saya sudah bersama, saya akan perkenalkan kepada Anda, sahabat saya, teman saya. Dia bergerak di bidang dunia pariwisata. Dia juga ada di salah satu hotel yang cukup besar di wilayah Senggigi. Dia di Hotel Sheraton Senggigi. Betul. Mbak Naning, apa kabar Mbak Naning? Baik, Bapak apa kabar? Tambah cantik Mbak Naning ya. Terima kasih udah diundang ke sini loh Iya, Pak Wira. Ya luar biasa ya. Jadi hari ini kita akan bicara tentang pariwisata, terutama di masa pandemi seperti saat ini ya. Memang dampaknya sangat dirasakan di dunia pariwisata, terutama di perhotelan ya. Betul. Dan yang kita nanti akan bahas bagaimana khususnya mungkin Hotel Sheraton Senggigi dalam masa pandemi ini, mungkin program yang dilakukan seperti apa. Dan juga nanti kita bicara tentang nanti kan kita juga persiapan untuk MotoGP ya, dan juga tidak hanya MotoGP, sebenarnya ada Superbike juga yang terdekat. Iya, yang terdekat ada Superbike. Nah, itu kan kemungkinan dan hampir pasti banyak orang datang ke sini ya. Itu yang akan seperti apa yang akan dilakukan, dan persiapan dari misalnya dari Sheraton sendiri seperti apa. Oke, Mbak Naning, kita bicara tentang masa pandemi ini. Bagaimana sebenarnya kondisi secara umum mungkin ya, khususnya mungkin yang bergerak di dunia perhotelan? Secara umum mungkin karena ini udah memasuki tahun kedua ya, kalau dari awal-awal tuh jelas semuanya kerasa tidak biasa karena balik lagi ini sesuatu yang baru yang kita hadapin bersama, pandemi. Kita tumben ngerasain pandemi, tapi setelah setahun berlanjut kondisinya memang belum terlalu baik atau sebaik yang sebelum pandemi, tapi kita udah mulai beradaptasi dengan semua yang tidak jelas inilah gitu. Jadi dari hotel sendiri pun sudah mulai ini ya, beradaptasi tadi. Sudah mulai beradaptasi, walaupun sebenarnya keadaannya juga belum membaik sih kalau bisa boleh jujur ya. Cuman sudah ada adaptasi yang dilakukan, dan kita semakin bisa ngebaca situasi lah di tengah situasi yang sekarang ini. Tuh. Kalau dari tadi adaptasinya dalam bentuk apa? Mungkin dalam bentuk ya salah satunya dengan new normal yang baru. Itu adalah adaptasi yang emang harus kita lakukan kan dari segala lini, dari segi pelayanan kita harus menerapkan new normal itu sendiri dengan menerapkan 3M seperti itu. Balik lagi di belakang layar, untuk pekerjaan sendiri ya ada adaptasi dalam sisi pekerjaan yang harus kita lakukan. Mungkin dari sisi pendapatan juga akan ada adaptasi juga. Jadi betul. banyak hal yang kita harus sesuaikan gitu. Kalau di Sheraton sendiri Mbak Naning di bagian apa, Mbak? Saya di bagian marketing communication. Marketing communication ya. Nah, ini kalau kita bicara marketing, strategi apa yang agar orang masih mau berlibur di hotel, nginep di hotel itu bagaimana? Kalau strategi yang masih kita terapin untuk saat ini adalah ya kita tetap memberikan harapan kepada orang-orang bahwa di tengah situasi yang
sedang tidak jelas ini masih ada harapan-harapan untuk refreshing kayak Iya, gitu. betul, iya. Jadi kayak daripada emang kita disarankan untuk diam di rumah, tapi emang kalau tidak di rumah juga membuat kita stres, Iya. masih kalian masih bisa kok liburan ke hotel, Iya. tapi dengan protokol kesehatan yang sudah tentu dijamin oleh Oke. pihak hotel itu sendiri Oh, iya. gitu. Nah, bentuk jaminan dari pihak hotel, mungkin banyak masyarakat yang belum mengetahui seperti apa bentuk protokolnya COVID-nya, oke. pencegahannya Kalau- lah seperti itu. Kalau dari pihak hotel sendiri ya, di dalam hotel sendiri mungkin untuk sisi pembersihan, tetap dilakukan pembersihan secara rutin dengan misalnya kalau untuk piring itu akan dicuci dalam suhu tertentu. Oh iya, jadi ada cara khusus iya, gitu ya? Oke. udah ada protokol tertentu yang disediakan. Kebetulan kan kami dari Marriott International, jadi udah ada prosedur tertentu yang harus kita jalankan. Salah satunya itu, kemudian untuk permukaan itu harus dibersihkan secara berkala dengan proses sanitasi yang sudah ditentukan juga. Begitu pula untuk tamu yang masuk ke area hotel kami akan harus dilakukan pengecekan suhu seperti itu. Jadi sebenarnya protokol yang dilakukan oleh hotel bisa jadi lebih ketat Iya sebenarnya. benar. Sebenarnya di hotel pun benar-benar kenyamanan tamu dan keamanan tamu tuh sangat terjaga kalau bisa saya bilang ya. Iya, jadi tidak hanya nyaman tapi keamanan juga itu yang sangat Benar, dijaga. Jadi masyarakat tidak perlu ragu dan takut untuk gitu ya. berpergian selain ke luar rumah mereka gitu kan. Ya benar, seperti Mbak Nining bilang tadi, memang waktu awal-awal pandemi kita nggak boleh kemana-mana, hanya di rumah saja berbulan-bulan. Memang kalau saya pribadi memang sangat stres. Semua orang ya stres ya. Stres sekali. Jadi, karena itu kebiasaan baru yang harus kita lakukan. Betul, jadi nggak bisa kemana-mana, hanya diam di rumah saja. Ya, akhirnya memang menjadi lebih tambah membuat kita menjadi nggak menentu seperti itu ya. Jadi akhirnya dengan refreshing itu pun dengan protokol yang memang dari khususnya mungkin Sheraton sendiri sudah sangat-sangat karena skalanya memang internasional. Jadi sudah punya SOP ya. Iya, udah punya SOP tersendiri. Oke. Setahu saya ada beberapa kali dari Hotel Sheraton itu mengadakan kegiatan-kegiatan. Iya. Ya. Nah, itu bagaimana, Mbak? Nah, itu adalah salah satu bagian dari memberikan harapan untuk tamu-tamu kami juga kan, karena selain menginap akan ada kami juga menyediakan beberapa aktivitas biar tamu-tamu itu, terutama tamu-tamu yang ada di Lombok sendiri mau kembali ke Sheraton Senggigi bukan untuk sekedar menginap tapi mungkin untuk berenang, untuk menyicipi makanan kami kayak gitu. Jadi kami secara rutin juga mengadakan beberapa event. Event gitu. tetap masih ada event ya. Jadi yang saya tahu pernah ada tenis ya. Iya, tenis. Terus pernah ini juga barista juga ya. Barista benar. Ya, kompetisi barista ya beberapa iya, bulan juga. bulan Januari kemarin. Iya betul ya. Dia memang sangat luar biasa juga kegiatan itu, dan ketika saya di sana pun melihat dengan hadir di sana, protokol juga sangat betul-betul dijaga dengan baik ya. Nah, dalam waktu dekat ini memang ada kegiatan event-event ya yang akan dilakukan? Untuk dalam waktu dekat ini kami jadi dalam beberapa bulan ini kami udah mengadakan setiap per 2 bulan nih ada yang namanya Sunday Market. Sunday Market. Iya. Jadi kami mengundang beberapa tinen atau vendor untuk berjualan di area hotel kami. Jualan apa, Mbak? Jualannya macam-macam, mulai dari handcraft, pernak-pernik gitu, ada yang jual skincare kayak gitu ada, bahkan ada yang jual kucing kemarin sempet. Jual kucing, jadi apa ya, kayak bebas aja sebenarnya. Bebas, gitu. Jadi terakhir itu pas bulan Ramadan. Kalau itu memang khusus buat perlengkapan Ramadan kan, karena akan menyambut Lebaran kan. Tapi untuk yang reguler yang akan dilakukan
lagi pada bulan Juli ini beragam produk bisa ditemukan sih, dari produk fashion, makanan kecil, makanan makan juga ringan, bisa. Jadi ada, misalnya UMKM juga bisa. Bisa UMKM. Oh, jadi luar biasa ya. Iya. Nah, misalnya ada yang ingin ikut, nanti itu di bulan Juli ya? Itu di bulan Juli Iya. awal. Jadi masih ada persiapan, tinggal 1 bulan ke depan. 1 bulan Nah, ke kalau depan. mau ikut itu bagaimana? Bisa daftar aja sih, Oh, langsung biasanya. daftar. Biasanya sih orang-orang paling gampang deh sekarang lewat sosial media semua Sosial media, kan. iya. Jadi biasanya orang-orang tuh paling gampang nge-DM ke Instagram kami. Biasanya tanya, Min, kami mau ini nih, gimana? Ntar biasanya sama adminnya akan ditujukan ke, akan disambungkan ke PIC dari event atau kegiatan yang dimaksud gitu. Kalau begitu Instagramnya apa? @Sheraton Senggigi Lombok. Oke, nanti kita tampilkan ya. Follow ya. Iya, follow ya. Jadi jangan lupa ya, follow Instagramnya. Nah, jadi dan sejauh itu, selama dilakukan itu bagaimana respon orang untuk datang itu bagaimana? Sejauh ini antusiasmenya sangat positif ya, orang-orang tuh seneng datang. Mungkin karena balik lagi belum ada banyak lagi kegiatan seperti itu, betul. Apalagi di area Senggigi. Jadi mungkin orang-orang yang datang itu sekalian window shopping atau belanja beneran dan sekalian sunsetan juga mereka, sekalian makan-makan, sekalian berenang. Jadi buat hotel ngelihat tamu-tamu yang terlihat happy pun jadi kayak wah, sesuatu gitu ya, ini harapan gitu ya, buat kita juga. Betul ya. Jadi semacam ketika melihat orang datang dengan wajah yang senang, walaupun mungkin tidak langsung belanja misalnya, menikmati apa yang ada di hotel, fasilitas hotel, menjadi apa ya, semacam spirit juga buat teman-teman di hotel juga ya. Jadi kita semangat juga kayak kayaknya ntar harus dilakuin lagi nih gitu karena antusiasmenya bagus. Jadi itu namanya Sunday Market. Sunday Market. Iya, luar biasa. Kalau sejauh ini tingkat hunian hotel seperti apa? Kalau tingkat hunian hotel sebenarnya dibilang bagus juga nggak terlalu bagus ya, belum. Kalau dibandingin sama yang saat normal tentu nggak bisa dibandingin juga. Cuman masih ada harapan lah. Masih kita sekarang ngelihat 2 digit pun walaupun belum terlalu besar masih kayak masih ada yang nginep gitu. Itu terbanyak biasanya saat ini ya. Apakah domestik atau ada yang dari asing juga atau gimana? Kalau asing biasanya orang-orang yang emang kalau asing biasanya ekspat ataupun orang-orang yang emang stuck di Indonesia. Tapi selama ini tamu kami lagi didominasi, mungkin hotel-hotel yang lain juga sama, didominasi oleh tamu domestik. Iya, kebetulan yang kemarin lagi banyak melakukan perjalanan tuh adalah kayak pemerintahan gitu. Sangat terbantu sih dengan perjalanan bisnis mereka kemarin. Betul ya. Kalau dari orang-orang lokal sendiri? Orang-orang lokal juga ada, cuman biasanya di waktu-waktu tertentu, misalnya mereka berakhir pekan atau enggak lagi libur panjang. Biasanya tamu lokal banyak tuh. Jadi kayak kemarin ada libur panjang tuh banyak juga ya. Banyak yang tamu lokal. Mbak Nining, ini juga kita sebenarnya yang diinginkan oleh hotel itu seperti apa sih ke masyarakat kita terutama terkait dengan pandemi ini? Kalau dari pihak hotel mungkin kita sih pengennya biar masyarakat saling membantu aja ya. Betul, ya. Karena kami yang di pariwisata kan juga sebenarnya lagi berjuang juga kan. Misalnya kita emang ngeset harga tertentu, kadang kita juga sedih minta ditawarin harga corona dong gitu. Sedangkan harga makanan dan harga bahan-bahan baku makanan dan minuman juga nggak turun dengan corona kan. Jadi kita pengen masyarakat juga mungkin bisa sedikit membuka matanya kalau sebenarnya yang kami yang di orang-orang perhotelannya juga sudah lumayan sudah lumayan terpuruk lah ya saat ini. Jadi kalau bisa
menawar lah sewajarnya. Gitu. Jadi ada yang agak nawarnya sadis ada gitu. Iya ada menawar lah sewajarnya. Dan bantulah yang dengan menikmati produk-produk yang kami tawarkan di perhotelan. Betul. Itu juga sangat membantu teman-teman kita yang bergerak di industri itu. Betul gitu. ya. Sebenarnya daripada liburan ke luar daerah, ya lebih baik di sini saja. Iya, ya. di Lombok aja udah, jangan kemana-mana, kan masih banyak nih hotel-hotel yang dikunjungin. Karena kalau kita mau liburan di luar juga harus swab lagi, nanti baliknya swab lagi, kan repot. Nah kalau masih kita di sini kan ya masih tetap seperti 3M atau yang lain-lain lah, tetap benar. masker memang wajib atau pakai cuci tangan dan sebagainya ya. Dan juga memang memberikan harapan untuk teman-teman yang bergerak di dunia perhotelan juga. Benar. Oke, Mbak Nining, ini terkait dengan ya sekarang ini kan orang sedang hot-hotnya lah ini MotoGP. Iya. Ya walaupun ditunda MotoGP tapi yang paling dekat Superbike ya. Nah itu kalau dari pihak hotel sendiri bagaimana nih? Apa memang sudah ancang-ancang? Jelas ancang-ancang. Kita sangat antusias dong dengan adanya semua orang di Lombok mungkin sangat antusias kan dengan adanya MotoGP ini. Yang terdekat adalah Superbike, dan untuk mengantisipasi jumlah kedatangan tamu di periode tersebut, tentu kita udah sedang mempersiapkan beberapa paket untuk mendukung pengalaman tamu-tamu yang akan datang ke sini. Karena kami berpikir mungkin ntar balik lagi, sebenarnya lokasi kami nggak terlalu deket sama sirkuit MotoGP itu sendiri. Cuman kami berpikir bakal ada sedikit percikan tamu dari sana, betul, kan karena mungkin di area Kuta nggak bisa akan nampung 100% tamu yang akan datang sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi untuk mengantisipasi itu kami tentu akan menyiapkan beberapa paket kamar yang sudah termasuk dengan shuttle ke arah Kuta gitu. Itu sih rencana besarnya ya, tapi belum fix. Tapi secara garis besar itu yang akan kita persiapkan. Sebenarnya kalau kita lihat secara ini, mungkin pandangan saya yang bukan orang hotel, bukan bergerak di dunia perwisata juga, seperti di wilayah Kuta sana kan belum ada hotel-hotel yang memang hanya beberapa saja yang dalam arti yang sudah besar, yang punya nama. Mungkin ada juga sedang dalam pembangunan dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi juga orang-orang juga akan pilihnya di wilayah lain ya seperti. Jadi bisa fasilitasnya juga misalnya dari Seratus sendiri ke misalnya mau ke sirkuit, jadi kendaraan atau udah bisa disiapkan. Jadi kalau yang kita lihat sih itu adalah salah satu fasilitas yang sepertinya harus kita sediakan untuk mendukung mobilitas tamu nanti ke arah Kuta gitu. Oke, dan kalau kita masih bicara tentang pariwisata sendiri, apakah dengan hadirnya MotoGP, sirkuit MotoGP ini, kira-kira ekspektasi teman-teman perhotelan itu seperti apa sih? Ekspektasinya ya, apalagi sekarang lagi kalau ditanya di dalam masa corona ini, tentu ekspektasinya besar sekali. Besar sekali ya. Kita udah kemarin dengar cerita tentang yang baru di review sirkuitnya aja, kayak wah crowdnya tuh kayak menggairahkan gitu, orang-orang udah excited gitu. Kita nggak kebayang nih sekarang, wah apalagi ntar pas di hari H ya. Kita udah membayangkan tamu-tamu yang balik ke sini lagi untuk nonton Superbike atau MotoGP itu sendiri, karena jujur kita kangen ngelihat tamu-tamu apalagi yang dari luar negeri untuk datang ke sini gitu. Jadi memang ini sudah tahun kedua ya, sudah lama sekali. Tapi memang kita akhirnya mau nggak mau ya Mbak Nining ya. Iya bener. Kalau boleh tahu, ini kita flashback lagi ke hal lain. Mbak Nining mulai terjun di dunia pariwisata itu kapan? Sebenarnya saya itu terjun ke dunia hotel sendiri, perhotelan sendiri itu baru di 2 tahun terakhir. 3 tahun terakhir, sorry. 3 tahun terakhir, tapi sebelumnya saya bekerja di bidang yang memang masih bersinggungan dengan bidang pariwisata gitu. Saya dulu di media dan saya menulis tentang pariwisata gitu. Jadi masih bersinggungan. Jadi sebenarnya jago nulis juga Mbak Nining ya. Bisa luar biasa ya. Kenapa akhirnya saya ke
hotel gitu? Ini sebenarnya secara personal karena kemarin kan saya di Bali itu lumayan lama, 6 tahun. Dan saya pengen balik ke sini ke Lombok karena saya melihat wah kayaknya saya udah bisa balik nih ke Lombok karena perkembangannya sudah lumayan, apalagi kemarin ITDC sudah mulai membangun kan. Betul. Tapi untuk ke Lombok kemarin saya mikir wah kayaknya saya harus biar cepet balik ke sini, saya harus ke bidang yang emang lagi bakal growing banget di Lombok. Di media waktu itu saya rasa agak susah kalau saya mau ke Lombok. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke perhotelan. Dengan harapan saya ke Lombok, saya sudah lumayan mantap di bagian perhotelan gitu. Iya, jadi semacam tantangan baru ya, iya, baru gitu ya, luar biasa ya. Iya. Dan memang dari Hotel Sheraton sendiri sebenarnya kalau penilaian saya Mbak Nining ya, seperti memang ada perbedaan, bukan nantinya membeda-bedakan sebenarnya, tapi memang mungkin punya program yang berbeda. Karena saya pribadi beberapa kali diundang oleh Sheraton ya, bahkan ketemu dengan media-media lain. Jadi sebenarnya ada konsep-konsep sih dari Hotel Sheraton ya. Iya, balik lagi sebenarnya tiap hotel tentu punya karakteristik sendiri ya. Kalau Sheraton sendiri secara brand kami itu punya visi dan misi sebagai tempat berkumpul gitu. Tempat berkumpul. Iya, tempat berkumpul. Jadi brand positioningnya Sheraton secara universal di seluruh dunia itu adalah the world's gathering place. Itu kenapa mungkin kalau Bapak lihat ke yang sebelum-sebelumnya kami emang banyak mengadakan event-event yang kalau bisa menjaring komunitas gitu. Ya, jadi tujuannya emang pengen ngumpulin orang yang dengan visi dan visi yang sama untuk menghasilkan sesuatu gitu. Luar biasa. Iya. Dan ditambah lagi sebenarnya masakannya enak loh. Oh iya, terima kasih. Saya pernah diundang kan waktu itu kita dinner ya kalau nggak salah. Oh iya. Di pinggir di dekat kolam waktu itu kan itu dengan chef. Waktu ada chef, saya lupa chef ya. Oh iya, sekarang chefnya baru lagi. Oh iya lagi ya. Nanti dikenalin ya kawan-kawan. Dikenalin masakannya. Iya, kebetulan chefnya baru lagi. Iya baru lagi. Dan memang enak. Dan yang saya lihat waktu itu JM-nya langsung yang buat minum ya. Oh iya. Pak Tizar. Pak Tizar ya. Jadi luar biasa ya. Jadi iya. apa ya? Saya pikir agak jarang orang yang posisinya sebagai seorang pimpinan di hotel yang kembali ke meja itu gitu ya, luar biasa ya. Iya, kemarin tuh beneran karena GM kami emang ada background di beverage, jadi dia tuh kayak kemarin kayak excited, kayaknya saya harus balik lagi nih ke bar gitu, bikin minuman gitu, yuk bikin gitu. Jadi enaknya orangnya asik juga sebenarnya. Ya. Banyak ide. Kalau di Sheraton sendiri sejauh ini fasilitas ini kan tadi sebagai tempat orang berkumpul tadi. Kalau fasilitas yang menjadi apa ya, jadi ini layak nih tempat memang untuk berkumpul gitu, apa saja sebenarnya? Kalau untuk tempat berkumpul sebenarnya dimanapun di area kami akan kami sesuaikan ya. Misalnya kalau dari luar request pengen ngumpul-ngumpul di sini bisa kami bantu gitu. Cuman kalau buat nongkrong-nongkrong nih sama teman gitu, saya sih rekomendasi tetap di Senja ya, yang di pinggir pantai itu. Betul, karena itu sambil sunset sambil ngumpul sama teman-teman. Mungkin itu ya rekomendasi saya. Jadi bagi Anda di akhir pekan nanti kalau memang apa ya, kemana nih asiknya gitu ya. Yang jadi pertanyaannya cocok nggak dengan isi dompetnya bagaimana? Selama corona ini kami sangat menyesuaikan isi dompet kami. Oh gitu ya. Jadi artinya asal tidak sadis-sadis gitu ya. Harganya nggak sadis kan ya sekarang, masih masuk akal lah sekarang. Masih isinya masih bisa lah untuk yang anak-anak muda masih bisa. Iya, gitu. Karena balik lagi selama corona kan kami lebih menjaring domestik dan lokal, jadi harganya pun lebih dilokalisasi lagi sekarang karena emang udah nggak ada tamu dari luar negeri juga kan. Jadi untuk sekarang harganya sangat bersahabat. Tapi sekarang sudah mulai ya ada ini perkembangan, maksud saya utamanya dari warga asing yang mulai menginap sudah ada.
Ya itu cuman ekspat palingan Pak, ekspat atau enggak emang orang-orang yang sedang Kalau stuck di sini. yang dari Kalau luar dari tuh luar belum ada. ya mungkin karena kebijakan dari masing-masing Iya, negara juga karena mungkin ya. makanya kita juga mungkin semua orang teman-teman yang di perhotelan juga kangen gitu. Aduh, kapan ya ini bordernya dibuka gitu. Oke, ya, luar biasa ya. Jadi kalau harapan dari pihak hotel ke pemerintah itu bagaimana? Dari pihak hotel ke pemerintah ya kami Mungkin sering ada kegiatan lagi iya, lah gitu kayak ya bantu promosi juga mungkin juga. ya, karena balik lagi sekarang sih orang-orang udah, kalau dulu kan kita masih berusaha buat bantu promosikan Lombok juga sebagai, karena balik lagi sebelum saya berbicara dari hotel yang ada di Senggigi ya, karena sebagai hotel yang ada di Senggigi tentu orang harus pergi ke Lombok dulu baru ke Senggigi kan. Jadi kita dari pihak hotel juga nge-push Lombok sebagai destinasi. Cuman sekarang kan sudah terbantu dengan adanya Mandalika. Jadi mata orang emang sedang tertuju ke Lombok nih. Sekarang mungkin dari pemerintah pengennya sih bantuin buat daerah-daerah lain, karena sekarang tujuannya sudah terlalu fokus di Mandalika nih. Bantuin daerah lain biar orang-orang juga tahu selain di Lombok itu selain ada Mandalika ada daerah-daerah lain juga nih. Betul, jadi entar mungkin pemerataan turisnya itu bisa sedikit rata gitu di kemudian hari ya. Jadi tidak hanya memang magnetnya MotoGP ya, sirkuit itu, tapi tidak lantas melupakan yang lain-lain juga, karena masih banyak juga ya tempat yang lain dituju. Kemarin sih ngobrol sama BPPD, katanya mereka akan melakukan pemetaan destinasi wisata di Indonesia, di Lombok, dan itu menurut saya lumayan harapan segar ya buat kita, karena balik lagi dengan adanya pemetaan berarti akan dibantu untuk promosi daerah-daerah wisata selain di Mandalika yang ada di Lombok gitu. Kalau Mbak Nining melihat sejauh ini secara global lah, melihat Pulau Lombok kita ini, khususnya dunia pariwisatanya itu sejauh mana sih pergerakan kita untuk menjadi lebih maju seperti itu? Apakah agak lambat atau mungkin memang sudah mulai kelihatan trennya semakin cepat gitu? Kalau beberapa bulan kebelakangan ini atau setahun kebelakangan ini lumayan cepat ya Pak, kalau saya lihat, karena balik lagi ada Mandalika itu sendiri. Cuman mungkin dari sisi kita sendiri mungkin kita juga harus balik lagi, kita nggak bisa cuman mengharapkan pemerintah untuk berjalan sendiri. Kita pun yang dari elemen masyarakat juga harus membantu program pemerintah biar maksudnya biar akselerasi percepatan pembangunannya itu semakin baik gitu. Jadi mungkin dari elemen masyarakat kita juga mulai bantulah dari diri kita sendiri. Misalnya sekarang kan Lombok ini bakal jadi tujuan wisata yang sangat digaung-gaungkan di kemudian hari. Gitu ya. Mungkin kita bisa mulai dari sendiri, kurang-kurangin lah nyampah biar daerahnya bersih. Jadi turis yang datang senang ngelihatnya, oh bersih ya ternyata Lombok, dan akan menimbulkan perspektif yang bagus untuk tamu-tamu yang datang. Kalau menurut Mbak Nining sendiri, masyarakat kita, kesadaran masyarakat kita dalam pariwisata gitu ya, kan konsep kan banyak semua elemennya ya, kebersihan tadi, keamanan juga dan lain sebagainya. Itu sejauh mana sih kesadaran masyarakat kita? Saya sih nggak bisa ngomong terlalu gamblang gimana, cuman menurut saya ya saya secara personal aja. Kayak masih kurang sih sebenarnya, dan masih harus diasah. Kalau kita harus bandingin sama kesadaran masyarakat pulau sebelah tetangga kita akan tentang pentingnya pariwisata untuk apa ekonomi mereka gitu. Betul. Mungkin kalau untuk kita sih kita masih banyak harus diedukasi tentang tentang dampak pariwisata itu sendiri untuk ekonomi kita di kemudian hari nanti. Betul gitu. Ya. Jadi sebenarnya masyarakat juga perlu tidak hanya, mungkin pemerintah tidak hanya memperhatikan sarana prasarananya, sebenarnya dari masyarakat juga harus perlu disiapkan dengan baik. Benar. Jadi prasarana dan sarana yang ada itu bagus untuk mendukung pariwisata, tapi SDM-nya pun juga harus diedukasi untuk bantu biar pariwisatanya nih sustainable gitu. Betul ya. Karena memang ini kan ada
efek domino lah saya pikir ya. Jadi ketika dunia pariwisata ini berjalan dengan baik, maju, akhirnya akan merambat ke yang lain. Ya kan, misalnya ke pasar misal contohnya ya kan, karena bahan-bahan juga mungkin saja ya pihak hotel dapatnya dari sana, atau mungkin dari petani sayuran kah, yang lain-lain ya kan, seperti itu betul. Ya, jadi luar biasa yang kita bicarakan hari ini. Mungkin satu pesan terakhir dari Mbak Nining untuk kita yang nonton saat ini seperti apa? Pesannya jangan takut liburan. Jangan takut liburan gitu ya. Dan tetap jaga protokol kesehatan. Betul ya. Dan salah satu tempat yang menjadi alternatif weekend Anda di Sheraton Senggigi. Promosi. Oke, Mbak Nining terima kasih ya. Makasih Mbak Wira. Sudah bersama kita di podcast hari ini, dan tentu saja terima kasih Anda sudah bersama kami di podcast kita di Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.